Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Rahmadinia dengan NIM 2012300113 dari kelas PAI 4L. Di sini saya akan membuat video tentang aliran psikologi kognitif, tentang implikasi psikologi kognitif dalam pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Ridwan SPC MC, psikolog. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. A. Konsep psikologi kognitif dalam kajian psikologi. Kognitif berasal dari bahasa Latin cognitio yang berarti berpikir. Psikologi kognitif memiliki dua konotasi makna, yaitu dengan istilah kognisi dan juga diartikan sebagai pendekatan kognitif dalam psikologi. Psikologi kognitif secara istilah dapat diartikan sebagai suatu studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau aktivitas pikiran. Prosesnya meliputi bagaimana seseorang memperoleh informasi itu kemudian dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu disimpan dalam bentuk ingatan kemudian dimunculkan kembali, dan bagaimana pengetahuan itu digunakan seseorang untuk mengarahkan sikap-sikap dan perilaku-perilakunya. Teori psikologi kognitif menempatkan manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan cara berpikir. Ada 12 bidang penelitian yang berkontribusi pada teori dan teknik psikologi kognitif. Di antaranya 1. Ilmu syaraf kognitif yang bekerja sama untuk mempelajari proses elektrokimia di otak dan sistem saraf yang dapat menjelaskan proses kognitif. 2. Persepsi ialah cabang psikologi yang secara langsung berkaitan dengan persepsi dan interpretasi rangsangan sensorik. 3. Rekognisi pola ialah pengenalan pola yang menunjukkan bahwa stimulus lingkungan yang kita rasakan tidak berupa peristiwa sensorik tunggal, tetapi bagian dari pola yang lebih bermakna segala sesuatu yang kita dengar. 4. Perhatian. Perhatian adalah fokus upaya mental kita pada sensasi atau peristiwa mental. 5. Kesadaran. Manusia mampu menyadari adanya stimulus dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Di samping itu, seseorang juga mampu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, mengingat, dan merasakan sensasi dalam tubuhnya. 6. Memori merupakan penyimpanan data yang terdeteksi disimpan dalam sistem memori untuk waktu yang lebih singkat atau lebih lama. 7. Representasi pengetahuan ialah mempelajari bagaimana informasi akan disimbolisasikan dan dikombinasikan dengan hal-hal lain di dalam otak. 8. Imagery, gambar, yaitu mewakili representasi mental seseorang dari objek dan peristiwa yang tidak ada di depan orang tersebut. 9. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang memancarkan pikiran lewat suara atau simbol. 10. Psikologi perkembangan. Bidang ini akan mempelajari bagaimana struktur kognitif berkembang sepanjang rentang kehidupan. 11. Berpikir dan pembentukan konsep ialah menggambarkan proses umum dalam mempertimbangkan suatu isu dalam pikiran sehingga terbentuk representasi mental yang baru, sedangkan pembentukan konsep menunjukkan ketajaman menentukan sifat umum dari suatu kelompok stimulus tertentu dan menemukan prinsip yang menghubungkan masing-masing sifat tersebut. 12. Kecerdasan manusia dan artifisial. Kecerdasan manusia menggambarkan kemampuan seseorang untuk memperoleh, mencari, menggunakan informasi secara bermakna, sedangkan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diberikan kepada mesin atau komputer yang efisiensinya sesuai dengan kinerja kecerdasan manusia. B. Implikasi psikologi kognitif dalam praktik pendidikan. Rusilowati dalam Magdalena dan kawan-kawan menyatakan bahwa implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran yang mana guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Kepekaan orang tua, guru, serta masyarakat sekitar sangat membantu dalam mendeteksi hambatan belajar anak sehingga anak dapat memperoleh penanganan dari tenaga profesional sendiri dan seoptimal mungkin. Ada beberapa hal penting yang diambil dari teori psikologi kognitif sebagaimana dikemukakan oleh Piaget, di antaranya A.
Individu dapat mengembangkan pengetahuan sendiri yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif 3 ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. B. Individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses belajar, seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. C. Peran psikologi kognitif dalam memahami proses belajar siswa. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir mandiri, berarti guru mampu membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. 2. Membuat siswa merespons pertanyaan terbuka yang diberikan oleh guru. Berpikir reflektif membutuhkan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara-cara siswa merespons atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran kognitif atau analisa akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respons faktual yang sederhana. 4. Memahami cara siswa memperoleh informasi. Psikologi kognitif menjelaskan bagaimana siswa menerima, menyimpan, mengingat informasi. Teori ini melihat otak sebagai pemroses informasi yang bekerja melalui tahap penerimaan informasi, pengelolaan informasi, dan respon. 5. Mendorong strategi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami cara kerja memori dan perhatian, guru bisa memahami dan membantu siswa menggunakan strategi kognitif seperti mencatat dan membuat ringkasan, mengulangi informasi, pengorganisasian informasi, dan penggunaan peta konsep atau diagram. D. Tantangan penerapan psikologi kognitif dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Perlu memperhatikan diversitas minat dan gaya belajar siswa dalam kelas. 2. Integrasi teknologi dalam pembelajaran khususnya matematika menjadi tantangan tersendiri. 3. Kurangnya pemahaman dan kesiapan guru terhadap konsep dan penerapan strategi kreatif pembelajaran teori kognitif menjadi hambatan. 4. Penilaian hasil pembelajaran. Kriteria penilaian yang kurang fleksibel dan tidak mencerminkan perkembangan kognitif siswa dapat menghambat efektivitas strategi ini. Secara keseluruhan, dalam mengimplementasikan strategi kreatif, pembelajaran kognitif membutuhkan perencanaan yang matang, kolaborasi antar guru dan pihak terkait, serta dukungan sumber daya yang memadai. Kesimpulan pembahasan tadi ialah psikologi kognitif berperan dalam pendidikan sangat penting sekali karena membantu memahami cara siswa berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah atau problem solving. Dengan memahami konsep seperti perhatian, memori, persepsi, dan metakognisi, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan cara kerja otak siswa. Implikasinya mencakup penyesuaian metode belajar, mengajar sesuai gaya belajar, penguatan memori, pemberian feedback atau umpan balik, dan pengembangan refleksi diri siswa. Oleh karena itu, pemahaman psikologi kognitif sangat penting bagi pendidik dan lingkungan sekitar untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, kondusif, dan berpusat pada peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.